Shalom, kembali lagi di Victorious Devotion hari ini. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu yang sudah kita agendakan hari ini, mari kita sama-sama bersekutu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami sudah beristirahat dengan baik. Kami sudah menikmati anugerah berkat-Mu melalui istirahat di tidur kami ya Tuhan. Saat ini kami mau menjalani hari-hari kami ini dengan tuntunan yang daripada-Mu. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau dibuat mengerti, kami mau dibuat menikmati berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami pada saat kami mendengarkan, membaca firman-Mu, kami memperoleh pengertian yang baru. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh. Salah satu murid Tuhan Yesus Kristus yang bernama Filipus. Ada yang namanya Filipus di sini? Ya, kalau ada yang namanya Filipus, ketik di kolom komentar, nama saya Filipus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu murid daripada Tuhan Yesus Kristus itu namanya Filipus. Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Philippos, yang artinya pencinta kuda. Nah, Filipus yang adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus memiliki kisah yang sangat unik. Yang sama dengan murid-murid yang lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, ya kita baca. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9, begini bunyi firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, lanjut saja Bapak Ibu. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apakah apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Filipus ini adalah seseorang yang mengajukan sebuah permohonan kepada Tuhan Yesus untuk dia bisa tahu Bapa itu seperti apa. Ada sebuah keraguan. Bisa juga ini merupakan sebuah keingintahuan. Tetapi keingintahuannya ternyata merupakan sebuah keingintahuan yang tidak tepat. Karena sudah sekian lama dia bersama-sama dengan Yesus, jalan bareng dengan Yesus, tetapi dia nggak paham Yesus itu siapa. Nah ini kan aneh. Sudah 24 jam bersama, sudah sering bersama-sama, tetapi tidak bisa mengenali pribadi yang terus bersama-sama dengan dia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini perlu untuk kita bahwa kita harus mengetahui, mengenal pribadi yang terus bersama dengan kita. Akan sangat aneh sekali. Masa kita nggak kenal sama orang yang selalu bersama-sama dengan kita? Nah ini, jangan sampai kita menjadi Filipus di akhir zaman. Sebelum dia memiliki pengenalan yang baik, yang benar akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Filipus yang ada di Yohanes 14 ayat 8 ini, itu menjadi satu tokoh, menjadi satu pribadi, menjadi satu teladan yang begitu luar biasa di dalam perjalanan pengiringannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus naik ke surga dan para rasul, murid-murid Yesus menjalankan tugasnya
menyampaikan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar sukacita kepada orang banyak. Filipus adalah salah satu tokoh yang sangat militan. Perjuangannya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sangat-sangat luar biasa. Bahkan dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Masa lalunya yang mempertanyakan, yang ingin tahu Bapak itu seperti apa, berubah drastis. Pada saat dia sudah tahu, oh Yesus itu satu dengan Bapa. Dengan pengertian ini, maka dengan tekad yang tinggi, dia menyebarkan firman Tuhan, menyampaikan Injil dengan all out, dengan habis-habisan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di akhir kehidupannya, dia tetap dengan keputusannya untuk apa? Untuk menyampaikan Injil. Dia adalah salah satu pribadi yang penuh dengan kerendahan hati. Karena pengenalan dia akan Yesus Kristus yang adalah satu dengan Bapa. Bahkan di akhir hidupnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan sumber tradisi yang ada tentang pelayanannya sampai akhir, di mana dia di Asia Kecil memberitakan Injil di Asia Kecil, bahkan sampai ke India, dan berujung kepada apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Berujung kepada kematiannya di atas kayu salib. Jadi kematiannya merupakan bukti daripada kesetiaannya yang didasari akan pengenalan kepada Yesus Kristus. Kematiannya yang tragis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana dia harus mengalami kematian, disiksa oleh siapa? Oleh wali kota yang menyalibkan dia secara terbalik. Tetapi pada saat dia disalibkan secara terbalik di Hierapolis, di Turki itu Bapak Ibu yang Tuhan, dia masih berkhotbah. Dia masih menyampaikan firman Tuhan, dia masih menyampaikan Injil. Dari Filipus ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Mungkin dulu kita belum mengenal Tuhan dengan baik, tetapi pada saat kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, mengenal Yesus Kristus yang adalah satu dengan Bapa, kita mau all out untuk Tuhan. Kita mau memberitakan Injil, kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai di nafas akhir hidup kita, biarlah kita tetap terus melayani Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengenal Engkau. Yesus Kristus yang adalah satu dengan Bapa, sebagaimana Filipus telah mengenal Engkau. Tuhan, biarlah kami juga memiliki semangat yang dimiliki oleh Filipus sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap rendah hati, kami mau tetap all out, kami mau tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau tetap memberitakan Injil, memberikan kabar sukacita sampai semua orang mendengar dan percaya kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu supaya hidup kami terus di dalam keimanan dan pengertian yang benar akan Engkau. Kami setia sampai akhir kami menutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai bertemu lagi di Victorious Devotion yang akan datang. Tetap setia sampai akhir, sebagaimana Tuhan Yesus juga setia kepada kita. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.